Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan kisah masa lalu South ketika ia masih di Brazil. Bagaimana ia tumbuh dan berkembang sehingga ia menjadi pria yang haus akan kekerasan. Sementara di medan pertempuran, duo legendaris Black Dragon sempat membuat South terjatuh. Namun dengan kekuatan yang South miliki, keduanya langsung dibabat habis sampai membuat Senju turun tangan. Takeomi sempat khawatir jika Senju akan dihajar habis-habisan oleh South. Namun yang terjadi malah kebalikannya. South berhasil dihajar Senju secara bertubi-tubi hingga membuatnya terjatuh. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama dibuka dengan ingatan Takeomi sewaktu masih menjadi wakil kapten Black Dragon generasi pertama. Terlihat Waka dan Benkei yang menjadi petarung Black Dragon, dan juga Sano Shinichiro yang menjadi pemimpin mereka. Takeomi muda yang kala itu menjabat sebagai wakil kapten berkata jika ia ditakuti karena keputusannya menentukan bagaimana sebuah konflik akan berakhir. Oleh karena itu, ia dijuluki sebagai dewa perang. Inilah cerita dari mantan eksekutif Black Dragon, lelaki yang bernama Akashi Takeomi. Chapter 230 ini diberi judul Get Stacked Up, atau jika diterjemahkan artinya kurang lebih terjebak nostalgia. Panel menunjukkan kilas balik sewaktu Takeomi masih bocil yang bermain dengan Sano Shinichiro. Di sini, mereka mengingatkanku seperti Mikey dan juga Baji waktu kecil. Dengan gagah berani, Shinichiro berdiri di atas Takeomi yang baru memanjat untuk sampai ke puncak. Di sana, Takeomi kecil berkata jika tidak seharusnya ia mendapatkan semua pujian yang ada. Ia merasa jika dirinya hanyalah anak-anak biasa saja, entah dari akademik maupun non-akademik. Ia sepenuhnya hanya anak biasa dengan kemampuan rata-rata dan tidak istimewa. Tapi teman Takeomi yang bernama Shinichiro, ia memiliki pesona misterius untuk memikat orang-orang di sekitarnya. Meskipun mempunyai pesona tersebut, Shinichiro tidak pernah menggunakan kekerasan. Ia sangat tulus dan baik hati. Dia tidak pernah berkelahi dengan orang yang lebih kuat darinya. Dia tidak pernah menang dalam perkelahian apapun. Dia adalah anak yang cengeng. Kami memanggilnya Raja Lemah, begitu katanya. Bahkan orang-orang yang dulu melawannya akhirnya berubah menjadi menyukainya. Takeomi menceritakan semuanya sembari mengingat masa kecilnya bersama Shinichiro dahulu. Terlihat ada Waka dan juga Benkei yang menemani setiap pertarungan Shinichiro. Takeomi menjelaskan jika Benkei dan juga Waka keduanya sangat tertarik dengan Shinichiro. Singkat cerita, saat mereka semua berkumpul, Shinichiro mengatakan jika ia ingin membuat sebuah geng, dan tanpa diduga, ia meminta Takeomi untuk menjadi wakil kaptennya. Namun pada akhirnya, mulai hari itu ia menjadi wakil ketua geng terbesar di Jepang. Takeomi dipuja-puja sebagai seorang dewa perang. Semua orang mengagung-agungkan namanya. Namun karena terbuai dalam pujian, Takeomi sedikit demi sedikit berubah menjadi sombong. Hingga akhirnya Shinichiro memutuskan untuk membubarkan Black Dragon. Kala itu, Takeomi sangat kaget dengan pembubaran Black Dragon karena mereka baru saja menjadi geng nomor 1 di Jepang. Namun dengan wajah manisnya, Shinichiro menjelaskan jika sekarang tidak ada lagi geng yang lebih baik dari mereka. Di titik ini, Shinichiro khawatir jika mereka malah menindas orang yang lebih lemah dari Black Dragon. Namun Takeomi yang sudah kedarung mempunyai nama serta pengaruh yang besar dari Black Dragon memutuskan untuk tetap melanjutkan kehidupan gengnya.
Takeomi diperlakukan seperti seorang tamu VIP di perkotaan. Ia tidak pernah kekurangan uang. Selain itu, ia juga mempunyai banyak kaki tangan dan juga wanita. Namun seiring berjalannya waktu, pengaruhnya mulai luntur. Namun ia tetap melanjutkan gaya hidup glamornya. Sehingga dalam waktu 5 tahun, gaya hidup mewah itu berakhir. Sekarang yang Takeomi punya hanyalah hutang yang menumpuk. Pada titik itu, hidup Takeomi berada dalam bahaya karena hutang. Ia mendapat kabar mengenai kematian Shinichiro. Tetapi pada saat itu Takeomi terlalu sibuk untuk mencari uang. 5 tahun kemudian, kita ditunjukkan Kawaragi Senju yang mengatakan keinginannya untuk melawan Maiki yang tak terkalahkan dari geng Tokyo Manji. Oleh karena itu, Senju berkata jika ia ingin membuat gengnya sendiri. Takeomi pun masih mencoba mencerna apa yang dikatakan adiknya. Namun ternyata Senju sudah mendapatkan dukungan dari Waka dan juga Benkei. Mereka berkata jika kekuatan Senju luar biasa. Bahkan Waka mengatakan jika tidak ada orang di sekitarnya yang bisa mengalahkan Senju. Sesaat kemudian, Senju berkata jika ia membutuhkan seseorang yang sangat ia percayai, seseorang yang bisa memberikan arahan kepada geng. Dan posisi itu ditawarkan kepada Takeomi, saudara dari Senju. Pada saat itu juga, Takeomi meneteskan air matanya. Ia hancur dan tak berdaya. Padahal ia berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Namun mereka menerima Takeomi apa adanya. Oleh karena itu, Takeomi bersumpah jika ia akan memberikan segalanya kepada mereka. Kini kita kembali ke masa kini di pertarungan besar 3 dewa. Di sana, Takeomi terlihat berlutut di belakang Senju. Takeomi merasa jika semua ini adalah kesalahannya, karena ia kehilangan semua keyakinannya kepada Senju. Dengan air mata yang mulai menetes, Takeomi berkata jika ia sudah gagal menepati prinsip Brahman. Ia kehilangan keyakinannya sejak Takeomi mengajak Draken ke dalam Brahman. Namun Senju mengelaknya dengan mengatakan jika Takeomi sudah salah paham, karena semua ini bukanlah kesalahannya. Semua ini adalah tanggung jawabnya. Ia tidak bisa menghentikan Takeomi. Ia juga bertanggung jawab atas kematian Draken. Senju menganggap dirinya mengecewakan sebagai pemimpin Brahman. Dengan tatapan yang kosong, Senju berkata jika yang bisa dilakukannya sekarang adalah mengalahkan Shout. Ia berkata di hadapan Shout yang kembali bangkit dari tubuh Long lainnya. Dengan tatapan yang mengerikan, Shout berkata jika sudah sangat lama ia tidak bersemangat seperti ini. Dan kini, Senju yang tiada tara akan kembali melawan Shout yang tak tertandingi. Dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini, kita ditunjukkan masa lalu Akashi Takeomi sebagai dewa perang di Black Dragon. Ia menganggap jika dirinya hanyalah anak kecil biasa. Seharusnya, semua puja-puji yang disematkan kepadanya lebih tepat untuk disematkan pada sosok Sano Shinichiro. Karena tanpa Shinichiro di Black Dragon, Takeomi hanyalah mas-mas biasa yang punya banyak hutang. Bahkan ia tidak bisa menghadiri pemakaman Shinichiro karena diteror pinjol. Beruntung, ia memiliki support system yang baik dan juga benar, di mana Senju, Waka, dan juga Benkei memberinya posisi penting di Brahman. Kini pertarungan luar biasa antara Senju dan juga Shout akan segera terulang. Panel pertama menunjukkan Kakucho yang masih berhadapan dengan Maiki. Terlihat banyak dari masing-masing anggota geng sudah lunglai tak sadarkan diri. Namun Kakucho nampak tidak peduli dan terus menghajar Maiki. Tetapi anehnya, walaupun Kakucho sudah menghajar Maiki habis-habisan, bos Kanto Manji tersebut masih terus berdiam diri tanpa ada perlawanan. Seolah-olah ia menyerahkan dirinya untuk dihajar Kakucho. Maiki terlihat pasrah dengan semua pukulan yang Kakucho lepaskan. Maiki terlihat lemas dan tidak bersemangat untuk menghadapi pertarungan melawan Kakucho. Hal itu membuat Kakucho merasa frustasi sendiri. Sampai-sampai ia berteriak kepada Maiki apakah ia tidak mau bertarung dengannya. Ada apa Maiki?
Apa kau tidak mau bertarung denganku? Kalau begitu, kenapa kau berada di sini?" Terlihat Kakucho berdiri di hadapan Maiki yang nampak tidak bergeming sama sekali. Melihat kondisi Maiki yang sama sekali tidak bersemangat membuat Kakucho merasa kesal. Ia telah memukul Maiki berkali-kali, namun Maiki tetap saja tidak bereaksi terhadapnya. Hal tersebut membuat Kakucho berpikir jika ia sama saja dengan melawan hantu. Tapi tiba-tiba Maiki mengangkat tangan dan melihatnya dengan tatapan kosong. Kakucho sendiri masih mengamati apa yang Maiki lakukan. Namun tatapan Maiki benar-benar nampak seperti orang yang kosong. Lalu tiba-tiba Maiki memanggil Kenshin yang notabene adalah nama panggilan Draken darinya. Setelah menatap telapak tangannya, Maiki menaruhnya di dada sembari berkata jika sekarang ia sudah hampa dari dalam. Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba sebuah pusaran hitam mendekat ke tubuh Maiki yang nampak bersedih. Sedikit demi sedikit, pusaran hitam tersebut mulai menyelimuti semua tubuh Maiki, hingga akhirnya pusaran kegelapan benar-benar menelan tubuh Maiki. Sehingga kini tatapan kosong Maiki berubah menjadi tatapan tajam yang haus akan kekerasan. Tak hanya itu, di sekeliling tubuh Maiki juga sudah terselimuti pusaran kegelapan. Maiki benar-benar terlihat seperti orang lain setelah ditelan kegelapan tersebut. Kakucho yang masih mengamati dari kejauhan seketika langsung terkejut dengan perubahan yang terjadi pada diri Maiki. Seolah-olah tubuh Maiki diselimuti cakra Kyuubi, dan tentu saja kekuatan Maiki bertambah dengan pusaran kegelapan tersebut. Dari sisi Maiki, terlihat Kakucho hanyalah pion kecil yang bisa dengan mudah disingkirkannya dengan kekuatan Maiki sekarang ini. Pada bagian ini, entah kenapa aku malah teringat dengan Venom yang ada di Spider-Man. Di sisi lain, kita kembali ditunjukkan pertarungan antara Senju dan juga Shout, di mana Takemichi masih AFK dan hanya menonton saja. Di sana, Shout sangat bersemangat untuk menghadapi Senju karena untuk pertama kalinya ia merasa jika dirinya sangatlah hebat. Sementara Senju sendiri juga tidak mau kalah dengan mencoba untuk menyerang Shout terlebih dahulu. Namun Shout dengan kekuatannya tidak memberi Senju kesempatan dan langsung menyerangnya. Beruntung Senju masih bisa menghindar. Tak hanya itu, Senju dengan lincah memutar badannya dan langsung menendang kepala Shout dengan kakinya. Sementara itu, anggota Brahman dan juga Rokuhara Tandai yang ada di pinggir malah menonton pertarungan besar bosnya tanpa membantu sama sekali. Setelah menerima tendangan Senju, Shout malah makin bersemangat dan berkata jika ia ingin irama pertarungan terus berlanjut dan berlanjut. Senju yang masih di udara tidak sempat untuk menghindari tinjuan Shout yang mengarah kepada dirinya, sehingga Senju pada akhirnya terkena pukulan mematikan dari Shout yang membuatnya harus terpental di dekat Takemichi. Melihat hal itu, Takemichi sangat kaget, apalagi Senju sampai memuntahkan darah dari mulutnya. Takemichi sedikit tidak percaya karena Shout sampai membuat Senju terpental dan memuntahkan darah. Belum sempat Takemichi menerima kejadian barusan, tiba-tiba Shout sudah berada di depan Takemichi dan menyuruhnya untuk minggir. Shout mencengkram bahu Takemichi dan memintanya untuk pergi dari sana. Terlihat postur tubuh Shout dan Takemichi yang sangat jomplang. Tetapi saat Shout mencengkram bahu Takemichi lebih kuat, tiba-tiba penglihatan Takemichi muncul kembali. Dalam penglihatan tersebut, Takemichi melihat Shout sudah terkapar tak berdaya dengan wajah bengkak serta mulut penuh darah. Takemichi lalu mendekati tubuh Shout dan memberikan Shout bantuan. Namun ternyata Shout sudah mati saat itu juga. Shout mati dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Setelah Takemichi tersadar, ia masih tak percaya dengan penglihatan yang dilihatnya tadi. Kemudian Takemichi menoleh ke arah Shout yang berjalan mendekati Senju. Takemichi masih tidak percaya jika Shout akan mati, karena baginya Shout adalah seorang monster yang tidak mungkin mati begitu mudah. Namun ketika Shout tinggal 2 langkah mendekati tubuh Senju, tiba-tiba tubuh seseorang terlempar melewatinya dengan sangat kuat.
Ternyata orang tersebut adalah Kakucho yang sudah dalam kondisi babak belur. Wajahnya penuh luka dan mulut serta hidung mengeluarkan darah segar. Shout sendiri sangat kaget dengan kondisi bawahan terkuatnya tersebut. Begitu juga dengan Takemichi yang sedikit melongo melihatnya. Kemudian saat Shout menoleh ingin melihat pelakunya, dia adalah sosok Mikey yang tak terkalahkan. Mikey berjalan melepas jubahnya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Dan kini Mikey berjalan tepat di hadapan Shout untuk menantangnya berduel. Sementara Takemichi masih tetap AFK dari kejauhan. Dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini kita ditunjukkan perasaan Mikey sebenarnya setelah kematian Draken. Walaupun di luar ia terlihat tegar, namun di dalam hatinya sudah hampa tidak tersisa setelah kematian Shinichiro, Emma, dan kini oleh Draken. Oleh sebab itu, Mikey dapat dengan mudah ditelan kegelapannya sendiri, dan kini ia mulai menuntut balas akan kematian Draken kepada Shout. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.